Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar tentang satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33, terlebih dahulu kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami sejenak mau merenungkan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau menerangi batin kami, Engkau memberikan kami pencerahan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu kami pahami dan mengerti, dan Roh Kudus pula yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan siap merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Anda merasa heran? Kenapa justru setelah taat kepada Tuhan, hidup malah terasa makin berat? Kita sering berpikir begini, kalau saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, bukankah hidup harusnya lebih tenang? Tetapi anehnya, justru setelah kita mulai serius berdoa, badai datang. Setelah mulai melayani, masalah muncul. Setelah berusaha hidup benar, tekanan makin besar. Itulah yang dialami murid-murid Yesus dalam Injil Matius pasal 14. Yesus berdiri, atau Yesus sendiri yang menyuruh mereka naik perahu. Mereka taat. Mereka bukan sedang memberontak. Mereka bukan sedang lari dari Tuhan. Tetapi malam itu, mereka justru dihantam badai. Bayangkan situasinya. Gelap, ombak tinggi, angin melawan arah. Perahu terombang-ambing berjam-jam. Dan pertanyaan sederhana, Tuhan, kalau Engkau yang menyuruh kami ke sini, kenapa kami sekarang hampir tenggelam? Bukankah seringkali itu juga doa kita? Masalahnya, kita sering mengukur kehadiran Tuhan dari keadaan yang tenang. Kalau hidup lancar, kita bilang Tuhan baik. Kalau doa dijawab cepat, kita merasa Tuhan dekat. Tetapi saat badai datang, kita mulai panik. Kita mulai berpikir, jangan-jangan Tuhan meninggalkan saya. Jangan-jangan saya kurang iman. Kenapa hidup orang lain terlihat tenang, sementara saya terus dihantam ombak? Dan badai kehidupan memang bisa sangat melelahkan. Ada badai ekonomi, ada badai rumah tangga, ada badai pelayanan, ada badai pikiran yang tidak pernah tenang. Lucunya, badai tidak selalu membuat kita kehilangan uang. Kadang badai membuat kita kehilangan harapan. Murid-murid Yesus juga begitu. Mereka adalah nelayan berpengalaman. Mereka tahu danau itu. Tetapi malam itu, kemampuan mereka tidak cukup. Dan di detik itulah manusia biasanya sadar. Kita tidak sekuat yang kita kira. Kadang Tuhan mengizinkan badai bukan untuk menghancur kita, tetapi untuk menunjukkan bahwa tanpa Dia kita tidak mampu bertahan. Lalu terjadilah sesuatu yang mengejutkan. Di tengah badai itu, Yesus datang berjalan di atas air. Perhatikan ini. Yesus tidak langsung menghentikan badai dari jauh. Dia justru datang masuk ke tengah badai itu. Aha, kehadiran Tuhan tidak selalu berhenti, badai langsung berhenti.
Kadang Tuhan tidak mengangkat kita keluar dari ombak secepat yang kita mau. Tetapi Dia datang mendekat di tengah ombak itu. Dan ketika murid-murid ketakutan, Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kalimat itu luar biasa. Karena solusi terbesar murid-murid malam itu ternyata bukan perahu yang lebih kuat, bukan ombak yang lebih kecil, tetapi kehadiran Yesus sendiri. Lalu Petrus mencoba berjalan di atas air. Dan selama matanya tertuju kepada Yesus, ia bisa berjalan di atas danau yang seharusnya menenggelamkannya. Tetapi saat ia mulai fokus pada angin, ia mulai tenggelam. Bukankah itu gambaran hidup kita? Selama mata kita tertuju pada masalah, kita tenggelam dalam ketakutan. Tetapi saat mata kita kembali kepada Yesus, saat mata kita kembali kepada Yesus Kristus, kita menemukan kekuatan yang tidak masuk akal, kekuatan yang supranatural. Tapi saat mata kita kembali kepada Kristus, maka kita akan menjadi kuat. Bagian paling indah adalah ketika Petrus mulai tenggelam. Yesus tidak berkata, "Makanya imanmu kecil." Tidak. Alkitab berkata, Yesus segera mengulurkan tangannya. Segera artinya kasih Kristus lebih cepat daripada tenggelamnya kita. Inilah Injil itu. Yesus bukan juru selamat yang berdiri di tepi pantai sambil berteriak memberi teori tentang cara berenang. Dia datang masuk ke dalam badai hidup kita. Bahkan lebih dari itu, Yesus masuk ke dalam badai terbesar di kayu salib. Di sana dia mengalami gelap. Dia mengalami ditinggalkan. Dia mengalami penderitaan yang seharusnya kita tanggung. Mengapa? Supaya kita ketika tenggelam dalam dosa, tenggelam dalam ketakutan, tenggelam dalam keputusasaan, ada tangan yang menarik kita keluar. Dan kabar baiknya, tangan itu masih terulur sampai hari ini. Anda mungkin merasa hidup sedang karam, tetapi selama Yesus masih ada di perahu hidup Anda, badai tidak akan dapat mengaramkan kita, menenggelamkan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah mendengar firman ini? Besok badai mungkin belum langsung hilang. Tagihan mungkin masih ada. Masalah keluarga mungkin belum selesai. Pergumulan mungkin masih sama. Tetapi sekarang kita punya perspektif baru. Saya tidak sendirian di perahu kehidupan. Mulai hari ini, berhentilah hanya fokus pada angin. Berhentilah terus menghitung besarnya ombak. Arahkan kembali mata kita kepada Yesus. Karena iman bukan berarti tidak ada badai. Sekali lagi, karena iman bukan berarti tidak ada badai. Iman berarti tetap percaya bahwa Yesus lebih besar daripada badai hidup kita. Dan mungkin hari ini Anda merasa hampir tenggelam. Berserulah seperti Petrus, "Tuhan, tolonglah aku." Dan percayalah, tangan yang pernah mengangkat Petrus masih sanggup mengangkat hidup Anda hari ini. Ingat, Yesus tidak pernah terlambat. Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita sebagai orang Kristen tenggelam di tengah badai. Jangan sampai tenggelam di tengah badai kehidupan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat ini. Kiranya kami sebagai orang Kristen tidak hanyut
tidak tenggelam dalam badai-badai kehidupan yang menyerang kami. Dalam nama Yesus Kristus berdoa dan bersyukur. Amin.